dikoordinir oleh Datuk Alo yang dikenal dengan Sultan Ompu Cukuku sebagai wakil Assalamualaikum wabarakatuh. Yang mulia Paduka para Sultan dan Raja se-Nusantara, yang mulia para pemangku adat se-Nusantara, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sekilas pandang Kesultanan Bacan. Kesultanan Bacan adalah kesultanan tertua di Jazirah Muluku Kiara atau yang lebih dikenal dengan Jaziratul Muluk, di mana Sultan pertama pada saat itu adalah Sultan Muhammad Bakir yang berkuasa sekitar tahun 800-an sebelum Masehi. Sekilas pandang Dani oleh Bapak Arji Sakpa, dilanjutkan sebelah kiri bendera tengah Bataka Kesultanan, sebelah kanan bendera merah putih. Dan urutan kedua spanduk ucapan selamat dan spanduk kontingen Kesultanan Kutaringin. Dan juga di urutan ketiga ada kereta hias yang membawa Gusti Muhammad Iswahyudi Juriat dari Pangeran Adipati Mangkubumi, didampingi oleh terdiri dari 5 unsur panji-panji perangkat kesultanan. Di kereta hias yang membawa Gusti Muhammad Iswahyudi Juriat dari Pangeran Adipati Mangkubumi, didampingi oleh Haji Gusti Husin Hamsa Juriat dari Pangeran Jaksa Sukarma. Urutan kelima, unsur warna anasir yang dibawa oleh 10 orang prajurit. Dan yang keenam, kita saksikan bersama-sama inilah perwakilan dari Kerajaan Malaysia menghadap Yang Mulia Sri Paduka Datulu Haji Andi Maradang Makulau bersama dengan Permaisuri. Di samping juga hadir Ceninglu Andi Siti Husaimah Opu Daeng Ripajong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Datulu dan para raja-raja dan sultan-sultan yang hadir pada hari ini, terima kasih pertama kalinya kami ucapkan karena sudi mengundang kami, dan kami sangat bertuah dan dapat menjayakan, sama menjayakan, melestarikan tadi Festival Keraton Nusantara yang ke-13 ini. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah dari perwakilan Kerajaan Malaysia. Yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan kirap keraton dari Kerajaan Malaysia. Selangor. Sepupunya Datu ini kalau dia Selangor. Karena kan orang lu semua rajanya ini. Terus. Katibino Rudwano terdiri dari Katibino Tongkuno dan Katibino Lawa, memakai jubah dan sorban seorang hatib. Modi Balano yang terdiri dari 4 orang masing-masing Modino Tongkuno, Modino Kamukulano Lawa, Modi Kamukulano Kawawo, Modino Lindo yang memakai jubah dan sorban, Modino Anahi yang terdiri dari Modino Kacintala, Modino Kaura, Modino Lembo, dan Modino Ndoke yang memakai jubah dan sorban, bertugas sebagai pengganti Modi Balano bila berhalangan. Sepasang dangkal huna dan kalambe huna berpakaian yang terkontrasi pada kegiatan kemiliteran sebagai sayap pertahanan kerajaan huna dengan mengenakan pakaian kebesaran. Barata Tolu Pelenu terdiri dari 3 orang pimpinan wilayah masing-masing Kino Lokia, Kino Lahonte, dan Kino Wasolangka, dan memiliki struktur khusus kekuasaan tersendiri dan menjadi sayap terdepan penyangga kekuatan pertahanan dan kekuatan wilayah kerajaan. Fato Lindono terdiri dari 4 orang kepala wilayah Bintara atau mahkamah, bertugas untuk menegakkan hukum berdasarkan
hukum adat istiadat kerajaan Una dengan tidak memandang bulu. Fato Goirano terdiri dari Goirano Tongkuno, Goirano Lawa, Goirano Armada Kawasan Timur, dan Kapitalao Kasopa atau Panglima Armada pegang kekuasaan besar pemerintahan. Kino Agama atau Ketua Ulama sebagai harmoni antara ulama dan umat. Dan Pakatan Campa Bandel. Asik, keren tuh ini. Asik. Penyangganya ini kedatuan. Nah ini wilayahnya sampai Danau Tempe. Kita beri aplaus yang meriah dari bagian Akarunang Belawa Alau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Datulu yang ke-40 Dewan Kedatuan Lu, para raja, para sultan, para datu yang sangat kami muliakan, peserta kirap nomor 14. Kalau kita lihat kakinya, coba lihat kakinya bahwa apa namanya itu bisa itu tidak seperti celana biasa, ya kan, yang sangat jauh ke bawah. Itulah khas dari pakaian silat Minangkabau. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita saksikan bersama-sama dari kelompok Wija Arum, Sulawesi Selatan, sementara memberikan penghormatan kepada para yang mulia yang saat ini dihadiri langsung oleh Yang Mulia Datulu ke-40 Haji Andi Maradang Makulau bersama dengan Permaisuri, juga hadir Cendinglu Andi Siti Husaima Opu Daeng Ripaja.
dalam rangka mensukseskan Festival Keraton Nusantara ke-13 di Tanah Luwu. Ya, kita beri aplaus yang meriah persembahan dari Wija Arum Sulawesi Selatan. Mohon perkenan untuk melanjutkan perjalanan karena di belakang lagi masih ada satu kerajaan sekaligus merupakan tuan rumah pada Festival Keraton Nusantara ke-13 kali ini, yaitu dari Kedatuan Luwu. Kita beri aplaus yang meriah kepada para yang mulia dari rombongan Yayasan Soekarno Putra Nusantara. Di belakang Yayasan Kedatuan dan Keraton Nusantara. Iya, yang kita saksikan adalah tari Pajaga Giliran, dan atraksi ini hanya 1 menit diberikan karena barisan ini cukup panjang, kurang lebih barangkali ada 100 meter lebih ini dengan pasukan kekuatan kurang lebih 300 orang. Dipersilakan lanjut. Pajaga Giliran diharap sudah selesai mempersembahkan acaranya karena pasukan di belakang sudah agak kepanasan. Terima kasih, mohon aplaus kepada Arum Matoa Wajo. Dewa Wajo. Ya, setelah Kerajaan Malaysia ini kali ini udah pakai dua. Periode selanjutnya, namun tetap menjunjung tinggi dan atau pembawa identitas kerajaan, yang kemudian di belakangnya pembawa Panji Garudai yang mungkin menginspirasi lahirnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Ini merupakan panji yang pernah digunakan menjadi pemersatu. Sauri Gading Kedatuan Luwu.
Hingga saat ini kerajaan Amantubillah dipimpin oleh keturunan dari Opu de Manambung. Adat istiadatnya Amantubillah yang masih dilaksanakan Keraton Sumba banyak mencetak sejarah dalam memperjuangkan tanah air yang kita cintai ini. Sebagai bukti, pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi dengan menganugerahi pahlawan nasional. Keraton Sumba banyak mencetak sejarah dalam memperjuangkan tanah air yang kita cintai ini. Sebagai bukti, pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi dengan menganugerahi pahlawan nasional. Bisei, Kaling, dan pasukan Tobarani Sero dengan tujuan untuk memperkuat serta menjaga pertahanan dan keamanan seiring dengan perubahan masa hama perusak tanaman dan dikaruniai kemakmuran serta keharmonisan. Selanjutnya, hadirin yang mulia, hormat dan taksim dari seluruh kontingen Laskar Buleng Lembinge sebagai Datuk Sumpah pertama sekitar tahun 1344. Pak Panwa Sumpah meyakini bahwa Weti Bulinga adalah pemimpin yang akan mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik, sejahtera dan tentram. Nurni Pak Panwa Rionrong Masekene Pakuengi Alena. Kita saksikan di sini ada lelung, ya, di balik lelung ada seorang gadis yang membawa pusaka keris sebagai simbol dalam perjuangan melawan penjajah dari Adatuang Sawitu. Percepat langkah untuk mempercepat langkahnya, dan kita akan segera menyaksikan pasukan kirap dari yang berikut dari Adatuang Sawitu. Dan lagi kami mohon kepada Amantubillah Mempawa. Hadirin yang kami muliakan, secara perlahan kita masih menyaksikan kontingen dari Sumatera Barat. Adalah dinasti yang melanjutkan keberadaan kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Majapahit yang runtuh pada abad ke-15 dan dilanjutkan periode kerajaan Islam Demak sampai dengan Kerajaan Mataram abad ke-16 dan ke-17. Raja Keraton Surakarta bergelar ingkang sinuhung Kanjeng Kesuhunan Pakubono Sinopati Ingaraga Ngabdur Rahman Sayyidin Panatagama sebagai pemangku adat dinasti Mataram Surakarta Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada kirap prajurit Keraton Festival Keraton 13 tahun 2019 di Tanah Lu ini, Keraton Surakarta Hadiningrat menampilkan kirap barisan prajurit keraton yang terdiri kelompok brigada atau peleton prajurit. Yang pertama brigada prajurit musik, yang kedua brigada panji-panji prajurit keraton, brigada prajurit Jayan Sang Sastro, brigada prajurit Sorogeni, brigada prajurit Panyutra.
panji-panji prajurit keraton. Brigada atau peleton prajurit Sorogeni adalah satuan regu pasukan abdi dalam prajurit Keraton Surakarta yang pada masa lalu menjadi prajurit andalan keraton. Brigada atau peleton prajurit Panyutra ini adalah satuan regu pasukan abdi dalam prajurit di Keraton Surakarta yang keberadaannya tercatat semenjak masa Pakubono IV 1788 sampai 1820. Prajurit ini bersenjatakan panah. Yang kita saksikan pada saat ini yaitu brigada atau peleton prajurit Penyutra ini adalah satu regu pasukan abdi dalam prajurit di Keraton Surakarta yang keberadaannya tercatat semenjak masa Pakubono IV 1788 sampai 1820. Prajurit ini bersenjatakan panah. Para raja dan sultan yang kepada Datuk Lu satu boleh ya. Susunan kirap ageng Palandika Keprabodhan 1. Pembawa spanduk atau bendera 2 ja. Pembawa pelosok Cirebon dan luar Cirebon. Keraton Keprabodhan Cirebon sekarang di bawah pimpinan Sultan Kaprabon Dr. Riau. Kemantan dengan dibantu oleh menjadi penyelamat dari sang raja termasyhur Bone Rupalaka ketika beliau sempat dikejar-kejar oleh Belanda di Goa Cempanagi. Dan selanjutnya ini adalah 5 yang di depan adalah Pangulu Lompo yang merupakan perpanjangan tangan dari Peta Punggawai untuk mengurus 5 wilayah di Tanah Bone pada masanya. Dan kemudian untuk melanjutkan kepemimpinannya di bawah telah didelegasikan Pangulu Cakdi dari 3 orang yang telah melintas di depan kita. Dan kemudian Andre Guru yang sebagai pelatih khusus dan baik dari segi etika maupun dari segi. Selanjutnya kami dari Kesultanan Pelalawan Riau Sumatera. Ada Lolo Ita diiringi dengan pasukan Pak Genrang. Mereka memberikan penghormatan kepada yang mulia, para raja, paduka mulia yang hadir di panggung ataupun di tribun kehormatan ini. Bisu membacakan lantunan Memang Dewatari lagi sebagai simbol Ajuara saulangi baringan nawideun rupen rana kara-kara sama-sama kita dengarkan. Jawa kuputewet siawet sandara pada ulam punaga kipalepan nami kupusi maraun aku ringki kutolo wabu punga-punga kusama lalan dewata tekumali mama tekumali mangansara
Korosa korwania tundrui papembada kasara sikiri punga punga cadang pulawo. Alam aku ngorok kaju habis sungai. Oh opa. Salam lagi di Sunda lagi. Dan sebagai khas persembahan daripada bisu, yakni sere bisu makili, yakni menancapkan senjata tajam ke tubuhnya dan bukan unjuk kekebalan, tapi ini adalah wujud bahwa apa yang dilakukan pada hari ini adalah hal yang direstui oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Begitulah prajurit-prajurit Mode pada masanya. Sebelum turun ke medan laga, prajurit-prajurit mencoba diri terlebih dahulu. Ketika keris yang tajam tidak lagi mampu menggores tubuh, keris yang tajam tidak lagi mampu menancap dan mengalirkan darah, berarti maruah kerajaan sudah dapat dipertahankan. Maju dan majulah untuk menghantam dan menghabiskan musuh dari berbagai aspek. Ini yang kami hormati. Kegiatan seperti ini atau takut seperti ini tidak banyak dipertontonkan, namun memilih-pilih tempat. Dan hal itu biasanya diselenggarakan di hadapan para tamu yang agung, tamu yang mulia. Memukul-mukulkan badik yang mereka gunakan atau keris yang mereka gunakan untuk menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dalam hal ini Bapak Alamsah yang bertindak selaku pemesan. Dipersilakan. Sambil membusuk bunyi gendang bertalu-talu yang berarti semangat Tanah Wajib, memerdekakan Tanah Wajib, memerdekakan Tanah Wajib. Ya Bella, ya Pakanda. Aring kalinga manako, rialaw nyoray, mamiyang manorang, riasa riawa, riluse wali-wali, papanwana tanay, sawe di gadi. Itawa may lapuan, naniya nilitoa, sining padaku patampu ada. Aring kalinga manaki, sini tawang kay maika. Ang kana may widaw-widang na lamadukal. Ole di Tanah Wajib, mangaw ale, di tanah sawe rigadi. Maelo mapasilenerang akata madecengeh. Tabe puang asadan natoki pada sawa anoli natoki pada tetu ajaloni natoki pada lau mau ni di bulu-bulu kita tu dari lau iko mau ni di tanete kau tudang dari tampai ko nama sawa nama kuah apa itamu apa desemu lao ri juang tabe puak tengkali ngali jancing na wijanna la madukkel sola mate tamas sola mate lebih siap mate mas sola pitu gare anak dharma bajueja tade kiri waje mate mas sola tabe puak terus semangat Terus semangat ubah panggilkan ajarkan kuda macadar. Dari Holen nagau ada cengi, dari Wasedini ada cengi, paran rugau papa kelebir dan segenap
tamu kehormatan kekerabatan Raja Senantara. Inilah sekelumit gambaran persembahan kami dari Kerajaan Arum Mertuawajo. Yang berikut ini adalah gambaran tari Pajaga Giliran, yang mana tari ini menafasi salah satu yang tersibuk di Nusantara pada zamannya. Dengan datangnya bangsa asing ini, peradaban juga ikut merambah masuk ke Talok. Oleh karenanya kerajaan Talok kaya dengan cendekiawan, politikus, serta ahli ekonomi. Ini akibat asimilasi budaya serta kultur antara berbagai bangsa, tak terkecuali agama Islam yang pada zaman itu sedang dalam masa kemasaannya. Raja Talok keempat, Iman Lingkang Deng Manyori Kareng Katangka, merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam di Jazirah Sulawesi. Beliau memiliki agama Islam pada tanggal 20 September 1905. Kemudian dianugerahi nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kirap Ageng Keraton Kaprabonan Cirebon, Pangeran Raja Adipati Kaprabon adalah putra mahkota dari Sultan pertama Keraton Kanoman Cirebon, Sultan Anom Komarudin Muhammad Badrudin, dan diangkat putra mahkota oleh ayahandanya dengan diberi gelar Sultan Pandita Agama Islam pada tahun 1680 Masehi, yang saat itu diserahi busana perang Kerajaan Wali. Kemudian pada tahun 1696 Raja Lang, Raja Garuda, Raja Kuningan, segala macam wujud di sana. Panglima Perang meminta berkah pada Sultan Pahlawan yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Yang Mulia Putranis Gaskar Tengku Pangeran, mewakili Sultan Pahlawan Hasan Syarif Ketua Harun Tengku Besar Pahlawan. Dalam pasukan ini dibantu lagi oleh 4 wazir menjadi Diraja, Datuk Laksamana Mangku Diraja, Datuk Bandar Setia Diraja, Datuk Kampar Samar Diraja, dan Panglima Perang Harimau Tengkis. Ini adalah mohon restu dari Panglima Perang Kerajaan agar pasukan mendapat restu dalam peperangan. Kerajaan yang disebut Kilat Senja diserahkan kepada Panglima untuk dibawa ke medan laga. Dan kris ini tidak boleh dicabut kecuali harus merupakan nyawa manusia. Selanjutnya, layaknya sebuah perpisahan dalam sebuah pertempuran,
maka ada adegan meninggalkan kasih, meninggalkan sayang, meninggalkan istri, anak tercinta. Sebab yang pergi belum tahu akan kembali, dan yang tinggal barangkali akan bertemu lagi. Selamat jalan abangku sayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih telah bersama kami dari Kesultanan Kepulauan Riau Sumatera. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lu, masyarakat Patobo yang telah menyambut kami. Mudah-mudahan
gitu. Di sepinggir tuh, supaya naik gitu, supaya naik. Nggak mengerti, Pak. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah dari Kerajaan Cirebon. Selanjutnya, kita akan saksikan bersama-sama kirap keraton dari Kerajaan Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang akan lewat pada siang hari ini, kirap budaya Cinta dan Sitaba Karayan Pantigaloa melanjutkan kejayaan ayahandanya dalam mengembangkan kemakmuran kerajaan Talo. Beliau terkenal sebagai cendekiawan yang handal, menguasai ilmu tata negara, aljabar, ilmu falak, kimia serta menguasai dengan fasih bahasa Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, dan Latin dan Arab. Kecendekiawan Tio terkenal hingga ke mancanegara hingga seorang cendekiawan dari Perancis bernama Tio Kalini menghadiahi beliau dengan sebuah teropong bintang dan sebuah peta dunia yang berbentuk pola global. Kerajaan Talo selain membangun kesejahteraan kerajaannya, juga membangun kekuatan militernya. Ratusan meriam melengkapi belasan benteng yang ada di sekitar wilayah kerajaan. Pasukan kerajaan selain dilengkapi oleh alat perang standar yang berfungsi menikam, menebas dan menusuk, juga tidak dilengkapi dengan senapan laras panjang. Perahu-perahu besar yang mampu membuat ratusan prajurit-prajurit terlatih, membuat kerajaan Talo menjadi wilayah yang aman untuk rakyatnya serta bagi pendatang. Para pedagang dan utusan dari negara atau kerajaan lain menjadikan kerajaan Talo sebagai pusat kegiatan mereka untuk hubungan bilateral antara mereka dan kerajaan-kerajaan lain dalam wilayah kerajaan-kerajaan Gua Talo atau yang berafiliasi dengan kedua kerajaan tersebut, seperti kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Filipina, dan Thailand. Yang mulia hadirin sekalian, kontingen Talo di Festival Keraton kali ini menampilkan pasukan Tubaraninda Talo. Pasukan ini merupakan pasukan pioner dalam struktur militer kerajaan Talo di bawah naungan bendera divisi yang bergambar seekor harimau putih yang bergelar Macang Buleng Natalo. Tugas mereka adalah menerobos barisan terdepan pasukan musuh dengan dampak yang seburuk dan sesadis mungkin, gunanya agar mental lawan runtuh dan ragu-ragu melanjutkan perlawanan.
Kontingen Kerajaan Talo dipimpin langsung oleh Pakti Mataram Ritalo. Kandi, pasukan Lawida bersenjatakan dengan alat tenun yang biasa digunakan wanita pada umumnya. Dan setelah pasukan Lawida, kita saksikan deretan pasukan Pasyuno Pak Bangkung yang menghadapi musuh dengan tebasan-tebasan parang saja. Hadirin, dan kemudian yang di belakang ada pemeran Ade Pitu sebagai pemangku yang mengetahui hajat hidup orang banyak pada masanya. Dan kemudian berikutnya ada barisan ataupun pasukan Arung Patapulo yang membantu pemerintahan Baginda Raja untuk kemudian pertanian. Daerah-daerah yang tadinya tandus disulap oleh Baginda Raja menjadi kawasan atau daerah pertanian.